Puji Tuhan, saya boleh berada di sini dan saya mengucapkan terima kasih kepada Mukse Ipin dan juga para majelis yang mengizinkan saya untuk berkhotbah pada sore hari ini. Dan pada sore hari ini kita akan membahas satu tema, yaitu saling membesarkan dalam iman. Dan mungkin Bapak Ibu yang belum kenal siapa saya, perkenalkan, saya adalah Guru Injil Renaldo Ferdialim Sanjaya, mungkin kepanjangan, jadi biasanya dipanggil dengan Guru Injil Aldo. Dan puji Tuhan saya sudah dikaruniai satu anak perempuan, lagi lucu-lucunya dan bikin saya capek karena tingkahnya luar biasa di usia yang menginjak 2 tahun. Dan tanggal 19 kemarin itu dia mengucapkan satu kalimat sakti, yaitu apa itu? Semua ditanya apa itu, apa itu, apa itu, dan kami suami istri kelabakan. Gitu. Tapi puji Tuhan, dengan adanya itu saya belajar banyak untuk menjelaskan lebih lagi. Dan saya kurang lebih 5 tahun pelayanan di GP Kris Tanjung Pandan dan dipercaya sebagai pembina pemuda. Jadi untuk masalah sakit hati, putus cinta, dengan berbagai macam problema anak muda, saya hadapi bersama dengan mereka. Mereka ada bersama-sama menghadapi kehidupan mereka dengan saya. Dan itu aja perkenalan singkatnya. Dan saya akan memulai khotbah ini dengan satu pertanyaan seperti ini. Pertanyaan seperti ini. Kelihatan ya Bapak Ibu ya? Meskipun kecil ya ternyata ya. Semoga terlihat. Bagaimana reaksi kita saat Tuhan ternyata tidak seperti yang kita bayangkan? Kita semua yang hadir ini percaya bahwa ada Tuhan dengan tanda petik baik, luar biasa, Allah yang menciptakan langit dan bumi, dan kita percaya kepadanya. Dan setiap waktu kita berbicara dengan Dia melalui doa dan juga kita datang ibadah. Tapi pertanyaan seperti ini, bagaimana reaksi kita saat Tuhan ternyata itu tidak seperti yang kita bayangkan? Kita berdoa begitu lama kepada Tuhan dan ternyata Tuhan menjawabnya belum tentu sesuai dengan keinginan kita. Kemudian ketika kita memutuskan menjadi orang Kristen, ternyata banyak masalah. Apa jangan-jangan ketika kita menjadi orang Kristen dan berjumpa dengan Tuhan, kita merasakan bingung ketika doa kita tidak dijawab seperti yang kita harapkan. Ada oma-oma usianya sekarang udah 80 tahun lebih. Dan setiap hari Minggu, khususnya hari Rabu, di kebaktian doa, dia selalu menuliskan namanya. Dia mengharapkan kakinya bisa sembuh. Dan selama saya pelayanan di sana, berarti kurang lebih 5 tahun, doa itu selalu dinaikkan. Jadi kita bisa tahu bahwa doa untuk kesembuhan kakinya belum dijawab sama Tuhan. Atau mungkin kita merasa kecewa dengan kenyataan hidup itu tidak sesuai dengan apa yang dipikirkan. Ketika kita berjumpa dengan, saya percaya kepada Allah, Allah ini yang memegang kendali ke dalam kehidupanku, ternyata kehidupanku itu babak belur. Ada aja masalah yang timbul di dalam realita kehidupan kita. Di rumah, di pekerjaan, bahkan di gereja. Kecewa dengan kenyataan hidup yang tidak sesuai. Mungkin sudah bodoh amat. Mau dijawab atau tidak doa saya tidak peduli dengan Tuhan. Ya sudah. Ternyata ketika menjadi orang Kristen itu tantangannya seperti ini. Doa belum tentu dijawab sesuai dengan yang kita mau. Kadang-kadang orang yang dekat dengan kita ngaku-ngaku rohani, ternyata begitu mengerikan di dalam kehidupan kita. Mungkin banyak hal yang kita pikir menjadi orang Kristen itu Tuhan mau memberikan yang terbaik buat kita, ternyata tidak sesuai dengan bayangan kita. Beberapa tahun yang lalu, saya punya harapan, saya punya impian, di mana
Saya tuh mengharapkan mama saya bisa melihat cucu pertamanya sebelum dipanggil Tuhan. Jadi pada saat itu mama saya didiagnosa, divonis dokter kena penyakit. Semakin lama tubuhnya semakin kurus. Biasanya orang tua seperti itu ya, tidak mau memberitahu penyakitnya kepada anaknya. Tiba-tiba udah sakit aja, parah gitu. Dan saya doa sama Tuhan, Tuhan tolong mama saya sebelum Engkau panggil, setidaknya lihat cucu pertama. Dan ternyata Tuhan tidak jawab itu, tidak kabulkan itu. Mama saya meninggal duluan. Jadi reaksi seperti apa? Pada saat Tuhan itu ternyata tidak seperti yang kita bayangkan saat ini. Dan hari ini kita akan belajar apa yang Tuhan kehendaki dari iman kita ketika kita itu hidup dengan jalan yang tidak sesuai dengan pikiran kita. Dari satu tokoh muridnya Tuhan Yesus, Petrus namanya. Atau yang sering disebut dengan Simon Petrus. Di dalam episode perjamuan malam terakhir sebelum Tuhan Yesus disalibkan. Nah, saya cari episode ini supaya dekat-dekat nuansa Jumat Agung yang akan kita rayakan minggu depan. Jadi biar ada chemistry-nya seperti itu. Kita akan baca di dalam Lukas pasal 22 ayat yang ke-31 sampai ke-34. Kita baca silih bergantian. Ayat yang ke-31 yaitu Bapak Ibu yang tidak pernah punya masalah. Baca. Kemudian yang ayat yang ke-32 itu Bapak Ibu yang sangat banyak masalah, ya. Kita baca ya, yang ayat 31 yang tidak pernah punya masalah, hidupnya fine-fine aja, tidak pernah ada masalah yang datang. Kita baca 1, 3. Wah, luar biasa ya. Ada yang ternyata tidak punya masalah di dalam kehidupannya atau masih enak-enak aja. Saya akan bacakanlah untuk kita semua. Tuhan Yesus ngomong pada waktu perjamuan malam, Simon, Simon, lihat iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Jawab Petrus, Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau. Dan ini yang paling terkenal yang biasanya kita hafalkan. Tetapi Yesus berkata, aku berkata kepadamu, Petrus, hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau 3 kali menyangkal bahwa engkau mengenal aku. Dan ini mungkin ada yang tanya, siapa nama pemilik ayam itu? Ada yang tahu? Mungkin Muse Ipin akan kasih 100.000. Dan saya pun juga nggak tahu siapa yang punya ayam tersebut. Oke, kita akan masuk di dalam bagian 1, di dalam scene 1. Konteksnya, pada saat itu, Tuhan Yesus dan para murid sedang merayakan hari raya Paskah. Bedanya dengan kita yang sekarang itu, mereka merayakan hari Paskah itu di mana mereka itu mengenang dan merayakan bebasnya nenek moyang mereka, yaitu bangsa Israel, keluar dari tanah Mesir. Jadi Paskah yang mereka lakukan selama itu adalah untuk mengenang, memperingati di mana nenek moyang mereka itu pernah di Mesir dan kemudian keluar menuju tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Mereka melakukan seperti itu. Tetapi kalau kita, orang Kristen sekarang, merayakan Paskah, itu beda konteks, gitu kan. Mungkin akan dijelaskan minggu depan, biar saya nggak habis porsi khotbah, nanti bingung minggu depan, Mukso mau khotbah apa, gitu. Saya harus bagi-bagi, gitu. Nah, di tengah acara itu biasanya mereka itu ada makan-makan. Makanya Tuhan Yesus bilang, cari ruangan di atas, kita akan di sana kita makan-makan. Jadi muridnya Tuhan Yesus jangan lupa makan-makan, gitu kan. Karena saya mengingat pepatah Cina yang saya translate dalam bahasa Indonesia karena saya nggak bisa bahasa Cina, gitu ya. Semua bisa diselesaikan di meja makan.
Nah, di tengah acara itu, Tuhan Yesus menyampaikan bahwa ada peristiwa yang akan mengguncang iman para murid. Dikatakan di dalam Matius 26 ayat 31a, maka berkatalah Yesus kepada mereka, lagi enak-enak makan, lagi enak-enak menikmati perayaan yang luar biasa bagi mereka. Tuhan Yesus bilang gini, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Dan kemudian setelah itu Tuhan Yesus ngomong sama Simon, 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 lihat, iblis menuntut engkau, menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Nah, kita akan bahas perlahan. Kalau kita tahu, mungkin dari sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu, kita tahu istilah nama yang namanya Simon Petrus. Tapi sebenarnya adalah dua nama yang berbeda, tapi satu orang. Simon dan Petrus. Simon itu adalah nama Ibrani, sedangkan Petrus adalah nama Yunani. Jadi bisa dikatakan bahwa Simon Petrus itu adalah dua nama yang sebenarnya berbeda, tetapi ditujukan kepada orang yang sama. Contohnya seperti ini, saya punya nama Indonesia, yaitu Renaldo Ferdi Lim Sanjaya. Saya juga punya nama Chinese, yaitu Lim Afat. Ada dua nama yang merujuk kepada saya, seperti itu. Jadi Simon itu nama Ibrani, dan Petrus itu nama Yunani. Kalau kita tahu sekarang bahasa internasional saat ini yaitu Inggris, ya mungkin beberapa tahun ke depan mungkin bahasa China jadi bahasa internasional mungkin ya. Nah, nama Yunani, bahasa Yunani pada saat itu adalah bahasa internasionalnya. Jadi biasanya mereka punya nama Yunani gitu ya. Dan yang menariknya adalah biasanya kita dikasih nama itu kalau nggak papa mama kita, kakek nenek kita, mungkin kita kasih nama, atau pendeta kita yang kasih nama, hamba Tuhan yang kasih nama anak kita. Tetapi ini, nama Petrus itu diberikan oleh Yesus sendiri, Tuhan sendiri, secara spesial kepada Simon ini. Luar biasa. Tetapi yang terjadi adalah, meskipun dia dikasih nama spesial langsung oleh Tuhan Yesus, dikatakan Simon, lihat, iblis telah menuntut engkau, menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Di sini dikatakan Tuhan Yesus bilang, iblis telah menuntut. Maksudnya apa? Iblis meminta izin kepada Allah untuk menampi para murid seperti gandum. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia seakan-akan kamu ini adalah si Petrus tunggal. Tetapi kalau dalam bahasa aslinya itu jamak. Seluruh murid akan ditampi seperti gandum. Mungkin para ibu-ibu tahu ya, menampi itu seperti apa gitu ya. Biasanya menampi beras, karena kita biasanya makan beras, kalau mereka makannya gandum gitu. Saya ingat sekali waktu saya kecil, saya belajar menampi beras pakai tempeh gitu ya. Alhasil bukannya berasnya terpisah dengan sekamnya, tetapi berasnya jatuh, dan kemudian mama saya marah. Setelah itu saya tidak pernah pegang lagi yang namanya tempeh. Gitu. Nah, ketika ditampi itu terjadi goncangan. Di sini sebagai gambaran menguji iman seperti menampih gandum, memisahkan biji gandum dari kulitnya dengan cara yang diguncang. Dan kemudian ini adalah guncangan yang sangat luar biasa. Jika kita perhatikan, para murid adalah orang yang dekat dengan Tuhan Yesus. Hidup bersama Tuhan Yesus 3,5 tahun, dan kemudian para murid mendapatkan hak istimewa untuk bisa melihat Tuhan secara langsung melalui diri Tuhan Yesus. Kalau kita kan nggak bisa. Siapa yang di sini pernah melihat Tuhan Yesus secara langsung? Mereka mendapatkan kesempatan emas, mendapatkan hak istimewa untuk bisa berjumpa dengan Tuhan langsung. Tetapi yang menarik di sini, dekat dengan Tuhan tidak menjamin hidup bebas dari badai. Terkadang dia membiarkan gelombang menerpa. Kita tahu ya, setelah Tuhan Yesus bilang gitu, Tuhan Yesus ditangkap dan akhirnya mati di atas kayu salib.
Tapi kalau kita coba pikirkan seperti ini. Jika Tuhan Yesus tahu bahwa para muridnya mau diganggu iblis, seharusnya Tuhan Yesus halangin dong, supaya itu tidak terjadi. Betul tidak? Harusnya, wah, iblis mau ini nih, menampik para muridku. Tidak bisa, akan kulindungi. Harusnya Tuhan Yesus berkata, enyahlah engkau iblis dari hadapan para muridku. Betul kan? Seharusnya itu yang terjadi harusnya. Tetapi Tuhan mengizinkan hal tersebut. Masalah datang. Para murid nanti kelabakan saat tahu gurunya ditangkap. Kemudian Petrus melakukan penyangkalannya. Itu gurumu? Bukan. Itu gurumu? Bukan. Itu gurumu. Berkokoklah ayam. Dan kemudian mereka menyaksikan gurunya yang mereka sayangin mati di atas kayu salib. Dan peristiwa itu menggoncangkan iman para murid. Nah, goncangan iman seperti apa yang dialami oleh para murid? Iman yang seperti apa kepada Yesus Kristus? Saya akan menjelaskan di bagian sin atau bagian yang ketiga. Jadi, kesimpulan saya saat ini, orang yang dekat dengan Tuhan saat di dunia tidak terlepas dari masalah, bahkan mendapatkan guncangan iman yang saat beriman kepada Tuhan. Kita percaya kepada Yesus Kristus, masalah ada. Dan bukankah kita juga mengalami problemanya masing-masing di dalam keluarga kita? Suami istri, dengan anak, dengan mertua, dalam pekerjaan, bahkan di dalam gereja. Dan mungkin ini yang terjadi dengan GPG Kelapa Gading. Dan saya beberapa kali beribadah di sini, dan saya salut dengan hamba Tuhan dan jemaat yang tetap setia beribadah. Meskipun belum ada gedung gereja sendiri, masih ada badai. Dan kemudian apalagi saya mendengar untuk penata layan ibadah datang lebih awal beberapa jam untuk bisa mempersiapkan ibadah yang baik, dan juga jemaat-jemaat tertentu jauh-jauh datang ke tempat ini. Ternyata dekat dengan Tuhan tidak menjamin hidup bebas dari badai. Terkadang dia membiarkan gelombang menerpa. Setelah Tuhan Yesus memberitahu bahwa mereka akan mengalami goncangan iman, dilanjutkan dengan statement dari Tuhan Yesus seperti ini. Di sin 2, bagian 2. Yesus berkata kepada mereka, tetapi aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Di sini mau dikatakan bahwa Tuhan Yesus mendoakan supaya iman dari Petrus tidak gugur, tidak mati. Masalah itu akan datang, dan aku mendoakan engkau supaya imanmu itu tetap setia, imanmu tetap teguh, dan tidak mati. Itu doa Tuhan Yesus kepada Simon Petrus dan juga murid-murid yang lain. Tapi kalau mau jujur, apakah doa itu yang mau kita dengar ketika kita sedang ada masalah? Kalau mau jujur, doa apa yang ingin kita doakan? Kalau kita mau jujur, ketika Tuhan mau doain kamu, kira-kira doa seperti apa yang kita mau dengar, kita mau berikan kepada Tuhan? Kita lebih senang didoakan untuk tidak terjadi masalah itu. Setuju? Kita lebih senang Tuhan angkat masalah. Kita lebih senang Tuhan beresin masalah kita. Itu yang kita mau jujur. Kalau kita mau, Tuhan, aku tidak mau ada masalah, aku mau doa yang seperti itu. Kalau kita mau jujur di dalam diri, mungkin kita tidak suka dengan doanya Tuhan Yesus. Biarlah imanmu itu tetap teguh, tidak gugur. Mungkin kita lebih tertarik dengan, ya,
kiranya Tuhan menghilangkan masalah ini. Dan lebih lagi, kalau kita tahu di dalam Alkitab kita, ketika Tuhan berjanji kepada orang-orang yang diutusnya, tokoh-tokoh Alkitab yang luar biasa, misalnya Musa, Yosua, Gideon, janji yang paling sering diutarakan adalah, aku akan menyertai engkau. Janji, aku akan menyertai engkau. Bahkan Tuhan Yesus sebelum naik ke sorga juga berkata, aku akan menyertai engkau selama-lamanya. Pertanyaannya, apakah kita suka? Apakah kita suka? Aku akan menyertai engkau. Dulu saya nggak suka dengan janji yang seperti ini. Tuhan akan menyertai. Tuhan beresin dong masalah saya. Tuhan berikan saya kekayaan dong. Nggak usah susah-susah. Tetapi saya belajar melihat, saya ilustrasikan seperti ini. Ternyata janji aku akan menyertai engkau dan doa supaya imanmu jangan gugur, itu adalah doa yang bagus, doa yang baik. Karena seperti ini, pada saat ini saya melihat pertumbuhan dari anak saya. Ketika dia baby, umur 1 tahun, belum bisa jalan. Pertengahan tahun, dia mulai belajar jalan. Dan kita tahu, sebagai orang tua, nggak pengen anak kita jatuh. Secara naluri. Pasti ada was-was, wah anakku jatuh gimana ya? Benjol nggak ya? Anak saya Ceris benjol beberapa kali, karena jatuh. Tetapi ketika saya memutuskan, oh ya udahlah, untuk Ceris tidak benjol, saya gendong aja terus sampai dia gede. Supaya apa? Tidak terjadi kecelakaan, supaya dia tidak terjatuh, bahkan menangis. Tetapi itu bukan jawaban. Yang seharusnya terjadi, dia dibiarkan untuk belajar jalan, mungkin terjatuh. Bedanya, kita ada di sana, menyertai. Ketika dia jatuh, kita angkat. Ketika dia menangis, kita usap punggungnya. Nggak apa-apa, nah. Itu artinya menyertai. Kita tidak langsung ambil tanggung jawab dia, supaya dia bisa bertumbuh, bisa kuat, supaya dia bisa jalan, bisa lari, dan pakai kakinya untuk berkarya. Jadi ketika saya melihat bahwa doa, aku akan menyertai engkau, itu adalah doa yang manjur, supaya kita bertumbuh di tengah badai. Dan di mana ada Tuhan di tengah-tengah badai itu. Bukankah kita sebagai orang tua suka melihat anaknya melakukan sesuatu dengan tubuhnya dan kita bangga dengan hal tersebut. Dan itu yang Tuhan mau. Jadi ketika Tuhan mengatakan, aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Ini adalah memberikan satu kekuatan bagi Petrus untuk kuat menghadapi realita kehidupannya, berjumpa dengan kegagalannya, berjumpa dengan melihat gurunya mati di atas kayu salib. Tetapi itu akhirnya menguatkan dirinya menjadi pribadi yang lebih tangguh lagi nantinya. Jadi kita belajar bahwa Tuhan itu menghendaki iman yang bertumbuh dan bertahan. Bukan yang instan lalu berhenti. Ketika kita sudah percaya Tuhan, ternyata Tuhan tidak mengabulkan doa kita. Kita pikir-pikir lagi, Tuhan maunya apa ya? Kalau kita sedang ada masalah, jangan cepat-cepat untuk marah-marahi Tuhan. Tapi pikirkan, kira-kira Tuhan ingin mengajari saya apa ya?
Jadi di bagian yang kedua, Tuhan itu menghendaki iman yang bertumbuh dan bertahan. Bukan yang instan lalu berhenti. Coba Bapak Ibu cek di dalam Alkitab. Kebanyakan seperti ini. Iman yang bertumbuh dan bertahan. Bukan asal lalu. Kemudian untuk masuk di dalam scene yang ketiga, bagian yang ketiga dan empat, saya akan memulai dengan pertanyaan seperti ini. Kita kan sering digaungkan, iman itu seperti biji sesawi. Di dalam Matius pasal 17 ayat 20, iman itu sebesar biji sesawi. Iman seperti itu bisa memindahkan gunung. Tetapi, kalau saya mau tanya, jika iman kita digambarkan sebagai biji sesawi, sekarang sudah sebesar apa iman atau biji itu? Udah jadi pohon seperti apa sekarang? Kita percaya kepada Tuhan Yesus sudah berapa lama? 1 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Sudah sebesar apa iman kita? Kalau itu digambarkan dengan biji sesawi. Dan di bagian yang ketiga, dikatakan seperti ini. Tetapi, aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur, dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Saya akan highlight penekanan di dalam, dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, apa maksud dari bahasa sederhananya seperti ini? Jika engkau sudah sadar. Kesadaran apa yang Tuhan Yesus mau nyatakan? Apa? Kesadaran seperti apa yang Tuhan Yesus mau? Yaitu kesadaran akan iman, percaya kepada Tuhan Yesus. Oh, maksudnya apa? Bapak Ibu tahu, iman seperti apa yang murid-murid imani kepada gurunya, yaitu Tuhan Yesus. Yang mereka imanin adalah Tuhan Yesus akan membebaskan bangsa mereka dari jajahan. Iman kepada Tuhan Yesus yaitu membebaskan bangsa mereka dari jajahan. Kalau kita kan diajarinya iman kita kepada Yesus Kristus karena kita percaya kepada Yesus Kristus membebaskan dan mengampuni dan menebus dosa kita. Setuju kan? Itu doktrin kekristenan, pemahaman kekristenan. Tetapi para murid pemikirannya beda. Mereka melihat Tuhan Yesus itu adalah sosok Mesias yang akan membebaskan mereka dari jajahan, yaitu bangsa Romawi. Jadi kalau kita melihat sejarah bangsa Israel, setelah mereka dibuang ke Babel, mereka dijajah terus oleh bangsa lain. Bangsa Syria, bangsa Yunani, akhirnya ke bangsa Romawi. Dan mereka punya pengharapan Mesias, bahwa Mesias ini akan membebaskan mereka dari jajahan bangsa Romawi. Dan kemudian mereka melihat speknya itu, Tuhan Yesus cocok nih. Dia bisa menyembuhkan, bikin mujizat luar biasa, kemudian mengajarannya melebihi orang-orang Farisi, bisa melakukan yang hebat-hebat. Kemudian mereka berpikir, jangan-jangan ini adalah Mesias yang akan membebaskan bangsa kita dari bangsa Romawi. Makanya tidak heran ketika dua muridnya, Yohanes sama Yakobus, minta tolong mamanya bilang gini kepada Tuhan Yesus. Guru, kalau misalnya engkau sudah di sana, maksudnya itu sudah jadi raja, ingatlah kedua anakku bisa berada di sebelah kiri dan sebelah kanan. Itu maksudnya apa? Posisi penting. Sebelah kiri, sebelah kanan apa? Mungkin satunya jadi panglima, satunya jadi bendahara. Minta posisi mereka. Ketika nanti Tuhan Yesus sudah dari raja, mengalahkan bangsa Romawi. Bukti lagi yang lainnya seperti ini. Bahkan setelah Tuhan Yesus bangkit nanti, kemudian mau naik ke surga, ada dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama.
Sebelum Tuhan Yesus mau ke surga terbang gitu ya, para murid tanya gini, Guru, kapan engkau mau memulihkan bangsa ini? Ngomongin apa? Memulihkan, melepaskan bangsa Yahudi dari jajahan. Pemikiran mereka masih seperti itu. Dan itu adalah pemikiran yang wajar. Kalau Bapak Ibu ditanya ketika sedang dijajah misalnya Indonesia ini. Kemudian turun Tuhan Yesus pada saat itu. Bapak Ibu lebih milih mana? Dibebaskan dari dosa atau dibebaskan dari jajahan? Jujur kita akan milih dibebaskan dari jajahan. Dan itu yang dimiliki oleh orang-orang pada zaman Yesus. Dan ini yang Tuhan Yesus mau ubahkan, yang mau rombak, bahwa pemikiran itu salah. Sudut pandangmu tentang Mesias salah. Sudut pandang tentang Mesias menurutku, yaitu Tuhan, membebaskan engkau dari dosa. Makanya Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Jadi iman seperti apa yang dimiliki oleh para murid, yaitu iman bahwa Yesus Kristus akan membebaskan bangsa mereka dari jajahan. Dan ternyata Tuhan putar itu, memberitahu bahwa yang terjadi bukan membebaskan bangsa mereka dari jajahan, tetapi membebaskan dari dosa. Jadi kita melihat dalam setiap yang Tuhan kayaknya sudah, kayaknya clear ini. Jadi dari sini kita belajar bahwa dalam setiap yang Tuhan izinkan, kita diajak untuk mengenal Tuhan dari sudut pandangnya Tuhan. Seringkali kita melihat Tuhan dari sudut pandangnya kita sendiri. Oh, Tuhan itu harus baik, Tuhan itu baik. Oleh sebab Tuhan itu baik, harusnya Tuhan harus tolong saya. Membebaskan saya dari hutang-hutang. Menolong saya ketika saya perlukan. Sesuai dengan maunya saya dan saya. Tapi ternyata Tuhan Yesus melalui peristiwa ini mau ngomong bahwa, lihat, aku ini punya sudut pandangku sendiri dan engkau harus melihat dari sudut pandangku. Dan ternyata dikasih tahu bahwa Yesus harus mati di atas kayu salib. Jadi di sini ketika engkau sudah sadar, yaitu sadar terhadap apa yang Tuhan Yesus lakukan, memberikan sudut pandang Allah kepada Petrus. Oh, ternyata Tuhan Yesus itu disalib, mati, bangkit, itu tujuannya ini loh. Tuhan Yesus ingin membuat satu paradigma yang berubah dari para murid. Dan itu yang Tuhan Yesus lakukan. Tidak sekedar menyelesaikan masalah, tidak sekedar memberikan bantuan secara langsung, tetapi mengubah paradigma kita supaya melihat bagaimana Tuhan bekerja. Dan yang keempat, kita tahu bahwa dikatakan setelah kamu sadar, kuatkanlah saudara-saudaramu. Jadi ketika sadar bahwa, oh ya, Tuhan Yesus datang dengan satu pengertian bahwa dia mau membebaskan dosa, bukan membebaskan bangsa ini, bangsa mereka, bangsa Yahudi. Kemudian Tuhan Yesus mengharapkan seperti ini, kasih nasihat, kuatkanlah saudara-saudaramu. Yang menarik dalam bagian ini adalah di tengah acara makan-makan tersebut, Tuhan Yesus memberikan hukum yang baru. Kalau kita tahu di dalam Yohanes 13 ayat 34, jadi itu banyak kejadian di dalam peristiwa makan-makan itu, dan Tuhan Yesus bilang gini, aku memberikan perintah yang baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Jadi di tengah-tengah makan itu Tuhan Yesus bilang, kamu harus saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Mungkin kita harus stop sampai di sini dulu, kita harus berhenti di sini untuk memikirkan secara lebih lanjut dengan seperti ini. Bukankah perintah untuk mengasihi sudah ada di dalam perjanjian lama? Di dalam Imamat 19 ayat 18 dikatakan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri.
Apakah jangan-jangan Tuhan Yesus itu lupa ingatan? Kok tiba-tiba pada malam itu aku memberikan perintah yang baru, yaitu untuk saling mengasihi. Mungkin ada yang ngeledek murid-muridnya. Tuhan, nggak lagi mabuk anggur kan? Kayaknya perintah itu udah ada loh di dalam imamat. Coba cek dulu. Gitu. Murid ngasih tahu gurunya. Tetapi maksud dari perintah yang baru ini adalah hukumnya tetap, tapi standarnya ditinggikan. Hukumnya tetap, yaitu mengasihi, tetapi standarnya ditinggikan sesuai standarnya Tuhan. Yaitu mengasihi bukan soal mood, oh saya kalau mengasihi itu harus mood bagus dulu nih. Tetapi melainkan meneladani kasih Tuhan Yesus. Jadi ketika kita melakukan kasih ini, memberikan dukungan, support kepada orang lain, karena dasarnya adalah Tuhan Yesus sudah mengasihi diri kita terlebih dahulu. Itu dasarnya. Standarnya ditinggikan, bukan berdasarkan mood. Kalau berdasarkan mood, biasanya kita paling males mengasihi. Apalagi misalnya ya, ngasih hutangan sekali, datangnya manis. Ketika ditagih lebih galak daripada saat ketemu minta. Sekali, dua kali, tiga kali udah males. Suami istri bertengkar sekali bisa memaafkan 2, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali, wah langsung males. Kalau kita pakai standar mood itu, capek mengasihi. Tapi kita belajar mengasihi itu bukan soal mood. Tetapi kita melihat bahwa meneladani kasih Tuhan Yesus. Jadi mungkin kita bingung. Kenapa kok standarnya itu kasih Tuhan Yesus? Mungkin kita akan bilang seperti itu. Kenapa standarnya kok kasih Tuhan Yesus? Kita tahu kasih terbesarnya itu adalah dinyatakan di dalam kematiannya. Kita sering dikotbahkan Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Rela memberikan dirinya mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Tadi WL itu bilang, liturgisnya bilang, Tuhan mengasihi kita rela mati di atas kayu salib. Bapak Ibu nggak pernah memikirkan kah? Kenapa memberikan kasih Tuhan dengan cara mati di atas kayu salib? Kenapa harus mati di atas kayu salib? Gara-gara itu kita diolok-olok. Tuhanmu kok mati? Tuhan Yesus dihina-hina ketika dia jalan menuju Golgota. Bukan hanya dihina pada saat itu, sampai sekarang Tuhan Yesus juga dihina loh. Tuhan, kenapa engkau menyatakan kasih-Mu dengan cara mati di atas kayu salib? Saya bingung. Dulu saya nggak paham. Kenapa kok kasih terbesar itu memberikan nyawanya? Kembali lagi, saya menemukan bahwa, nah ini kenapa saya bilang tadi di awal, saya dapat pelajaran banyak berharga ketika saya sudah punya anak. Ketika saya sudah punya anak, saya menyadari sesuatu. Ketika saya melihat anak saya begitu mencintai dan menyayangi. Melihat tingkahnya yang lucu, yang konyol, entah di luar pemikiran saya senang dengan keberadaan anak saya. Dan di dalam hati kecil, saya bilang gini, Papa mau memberikan apapun untuk engkau. Bahkan seorang mama rela memberikan nyawanya untuk anaknya. Ketika anaknya sakit, mungkin yang pernah jadi mama akan bilang ini, nah cepat sembuh, biar mama aja yang sakit. Aneh nggak? Aneh. Tapi bisa ada loh. Kasih untuk anaknya
sembuh, sehat. Orang tua akan memberikan yang terbaik. Jadi ketika saya melihat salib Kristus itu, penggambaran sebagai seorang ayah, orang tua yang begitu mengasihi kita, sampai rela mati di atas kayu salib. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau seandainya masalah dosa itu adalah masalah sepele, Tuhan Yesus tidak perlu capek-capek turun dari sorga di singgasananya sudah santai-santai, nggak perlu turun ke dunia. Kalau dosa bukan hal yang sepele, dia akan suruh orang lain beresin masalah dosa. Tapi ternyata kita menyadari, mengetahui bahwa Tuhan turun sendiri melalui Yesus Kristus untuk menyelesaikan masalah dosa. Dan masalah dosa adalah masalah yang serius di mata Tuhan. Kita belajar untuk melihat dari sudut pandangnya Tuhan bahwa dosa itu adalah sesuatu yang serius. Jadi kita boleh belajar, tambahkan, sadar, insaf bahwa yang masalah yang namanya dosa itu adalah sesuatu yang serius di mata Tuhan. Jadi kalau kita sedang bergumul, kita ingat Tuhan melihat dosa serius. Apakah kita juga melihat dosa serius seperti Tuhan melihat dosa? Nanti saya akan menjelaskan di lain waktu, karena waktunya nggak cukup, karena mungkin ada yang sudah keroncongan perutnya gitu. Saya akan lanjut aja. Jadi untuk ingin tahu kenapa kok dosa itu begitu serius, mungkin bisa undang saya khotbah lagi ya. Gitu. Kita akan lanjut ya. Tetapi dikatakan di sini bahwa mengasihi itu adalah hal yang tertinggi, karena memberikan nyawanya seperti orang tua mau memberikan yang terbaik, bahkan nyawanya untuk anak yang dikasihinya. Jadi dari dasar itu kita mengasihi. Dan kemudian Tuhan Yesus memberikan nasihat. Nasihatnya itu saling menguatkanlah kalian satu dengan yang lain. Ketika engkau sudah insaf, sudah tahu Tuhan mau apa, kuatkanlah saudara-saudaramu. Jadi nasihat Tuhan Yesus, iman bertumbuh saat kita saling menguatkan dan menopang satu sama lain. Itu yang Tuhan Yesus mau. Kalau kita berjalan sendiri capek. Tetapi ketika ada saudara yang lain, saudara seiman, yang sama-sama bergumul, sama-sama capek, tetapi ada yang lain lebih entengan dikit. Jadi, Bapak Ibu bisa milih. Bapak Ibu sadar bahwa Tuhan Yesus sayang kepada kita, punya doktrin yang baik, pemahaman kekristenan yang baik, ada nasihat lanjutan. Tidak berhenti cuma tahu bahwa saya dapat tiket ke sorga nanti pada waktu meninggal, tetapi Tuhan Yesus lanjutkan, kasih nasihat. Iman, kalau kamu punya iman mau bertumbuh, kasih, kuatkanlah menopang satu dengan yang lain. Jadi ada dua pelajaran pada sore hari ini, yaitu tentang kita belajar melihat dari POV-nya Tuhan, sudut pandangnya Tuhan. Yang kedua, kita belajar untuk merealisasikan iman kita, yaitu dengan mengasihi, yaitu menguatkan dan menopang satu dengan yang lain. Ini yang mungkin bisa kita bawa pulang. Jadi khotbah yang tadi itu lupakan aja nggak apa-apa, tapi kita dua ini yang mungkin kita bisa aplikasikan dalam kehidupan satu minggu ke depan. Yang pertama, yaitu take away yang pertama, bisa take away yang pertama, mata-mata Tuhan selama satu minggu ini, apa yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kita dan yang sudah Dia lakukan di masa lalu. Bapak Ibu tahu film Mission Impossible? Ini seharusnya yang tahu ini ya sama-sama tahu lah usianya berapa gitu ya. Udah mulai dari 1 sampai nggak tahu ke 7 kalau nggak salah. Mission Impossible, seorang agen mata-mata, tapi saya tidak suka dengan judulnya. Nggak suka banget sama judulnya. Karena apa? Katanya Mission Impossible. Misi yang sangat sulit. Tetapi ending ceritanya pasti bisa tuh si Ethan menyelesaikan itu. Mestinya judulnya Mission Possible. Mestinya gitu. Tapi intinya di sana dia memata-matai dan menyelesaikan kasus yang ada. Sehingga dia berhasil dalam kasus tersebut. Nah, kita coba
mata-matain Tuhan. 1 minggu ini kita peka. Kira-kira Tuhan mau apa ya di dalam kehidupan saya selama 1 minggu ini? Tuhan mau mengerjakan apa ya di dalam kehidupan saya 1 minggu ini? Kita nggak usah minta-minta sama Tuhan dulu. Tetapi Tuhan sudah kasih berkat apa ya kepada saya 1 minggu ini? Atau 1 minggu yang lalu. Ketika melihat pasangan kita, kita lihat meskipun sudah ubanan, kemudian banyak keriput mulai tumbuh gitu ya. Kita lihat Tuhan titipkan apa ya kepada saya supaya saya tuh bisa melihat maunya Tuhan, sudut pandangnya Tuhan melalui pasangan saya. Ketika melihat anak yang lagi bandel, kita lihat Tuhan pengen apa ya supaya saya itu sinkron, bisa melihat sudut pandangnya Tuhan. Terus kemudian kita bisa melihat segala sesuatu yang kita alami selama 1 minggu itu, kita mata-matain Tuhan pengen apa di dalam kehidupan kita. Dan kemudian bisa ditambahkan dengan sharing kepada orang lain. Itu biasanya saling menguatkan. Dan kemudian juga kita lihat apa yang sudah Tuhan lakukan di masa lalu. Kita bisa buka Alkitab kita. Cara Tuhan itu bekerja seperti apa. Karena Alkitab adalah buku yang ditulis untuk menceritakan bagaimana Allah bekerja dan melakukan sesuatu di dunia ini. Jadi kita bisa lihat. Jadi kita punya POV, punya satu keinsafan, kesadaran bahwa Tuhan seperti ini. Bukan hanya Tuhan yang kita pikirkan selama ini benar, tetapi Tuhan sendiri memberikan wahyunya, penyataannya melalui Alkitab dan juga pengalaman hidup kita sehari-hari. Jadi take away yang pertama, kita mata-matai Tuhan selama 1 minggu ini. Berkat apa yang Tuhan sudah berikan kepada saya? Kira-kira Tuhan itu sudah melakukan apa saja di dalam kehidupan saya yang mungkin selama ini kita tidak sadari. Take away yang pertama, itu untuk diri sendiri. Take away yang kedua, yaitu periksa apa yang kita miliki. Kita coba cek dalam diri kita, oh Tuhan kasih saya ini. Dan yang ketika Tuhan sudah kasih kepada kita, kita pakai yang kita miliki itu untuk menjadi berkat bagi orang lain. Kira-kira Tuhan kasih apa nih sama kita? Mata, telinga, mulut, tangan, kaki. Kekayaan, berkat pekerjaan, itu yang Tuhan kasih. Kira-kira kalau Tuhan kasih kita telinga, untuk apa? Dengerin gosip dong. Masa dengerin firman Tuhan terus? Kita tahu, oh Tuhan kasih kita telinga. Kita belajar untuk mendengarkan pasangan kita. Sering sekali pasangan suami istri sulit untuk mendengarkan satu dengan yang lain. Ketika kita punya mulut, kita belajar untuk memuji istri kita, memuji suami kita. Belajar. Pakai tangan kita untuk peluk anak kita, peluk istri kita, peluk suami kita. Mungkin yang udah berumah tangga, yang jarang banget bilang I love you, nanti ngomong. Tapi jangan itu ya, suami orang lain atau istri orang lain, bahaya itu. Ulang ngomong I love you. Jadi periksa apa yang kita miliki, kita kasih untuk menjadi berkat buat orang lain. Bahkan uang kita, ketika Tuhan titipkan uang yang begitu banyak, kira-kira ini bisa bantu apa ya? Kita pakai itu, karena itu Tuhan yang kasih. Ketika saya di Jakarta, ini akan tutup dengan satu pengalaman saya, cerita yang bagi saya itu sebagai berkat. Ketika saya di Jakarta, pelayanan saya berubah sama sekali. Yang dulunya saya berjumpa dengan banyak orang, khususnya anak-anak muda, saya berjumpa dengan berkas-berkas dan pulpen dan kertas. Kalau saya ngomong sendiri, saya gila. Biasanya saya ngomong sama orang lain, saya harus belajar tata gereja seperti apa. Saya belajar berkaitan dengan administrasi. Dan kemudian, tiba-tiba, Tuhan itu
memberikan orang-orang datang kepada saya melalui online via chat gitu ya. Dan saya menemani mereka di tengah-tengah pergumulan mereka. Ada yang bergumul trauma dengan orang tuanya. Bahkan ada keinginan untuk bunuh diri. Puji Tuhan, sekarang dia mau konseling. Kemudian juga ada satu anak yang bergumul. Dia pelayanan di gereja, bagus banget, pintar main musik. Tapi dia kecewa dengan keluarganya. Dia tidak suka dengan kokonya. Bahkan kokonya minjem uang begitu banyak pakai nama dia. Dia tidak bisa menerima kondisi yang seperti itu. Dan saya temani dia. Saya bilang kepada dia, ini adalah masalah yang kamu alami. Sebenarnya kamu tahu jawabannya. Jawabannya apa coba? Kalau misalnya dia ada masalah sama kokonya. Firman Tuhan kan menjawab, ampuni kokomu, ajak ngobrol kokomu. Dia sudah tahu jawaban itu. Saya bilang, kamu tahu jawabannya sebenarnya. Cuma kamu belum bisa menerima realita seperti itu. Sulit sekali, sudah disakitin. Apalagi menyangkut tentang uang juga. Saya tutup percakapan itu. Beberapa minggu yang lalu, dia chat saya. Aku mau cerita. Aku bahagia banget. Saat ini, aku mau ajak kokoku ngobrol. Aku mau pelan-pelan ampuni kokoku. Entah kenapa, ada sukacita di dalam hatiku. Ketika itu saya dengar, ada satu luapan sukacita yang lain, menyambar sukacita dari teman saya, menyambar kepada saya. Saya bisa jadi berkat, saya mendengarkan, saya bisa melihat bahwa ada perubahan sedikit demi sedikit dalam anak pemuda itu. Saya tanya, kok bisa? Kamu mau melakukan itu? Susah loh. Saya bilang, iya memang gak gampang. Tetapi aku belajar untuk menghidupi firman Tuhan. Gak gampang. Tetapi ketika itu dilakukan, ada damai sejahtera di dalam hati. Jadi pada saat ini, kita periksa apa yang kita miliki. Siapa tahu itu bisa dipakai untuk menjadi berkat bagi orang lain. Karena iman bertumbuh, itu bukan hanya sendirian kita menghadapi problema, tetapi